Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah. Waalaikumsalam. Oh, terlambat nih. Panjang umur. Ini baru pulang. Dari mana? Nasi sama sing kecil. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, sehingga alhamdulillah pada malam ini dengan sababiyah kita oleh Allah diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman Islam kita. Malam ini kita dapat kembali hadir, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang kita cintai, di Masjid Al-Ikhlas. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban talabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat isya, juga niat memakmurkan masjid serta memakmurkan majelis ilmu, serta niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita keberkahan-keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun. Semoga oleh Allah selalu dibarokahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tercurah selalu, terlimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh para nabi dan para rasul, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan, memperoleh syafaat dulu juga dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-616, 616. Marilah kita awali taklim kita pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 19 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah.
bertepatan dengan hari yang ke-14 di bulan Juni 2025. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu diawali dengan pembacaan Al-Quran, sholawat dan zikir jalanan. Yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan para sesepuh kita dalam garis lurus ke atas. Juga untuk guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik ketika kita belajar di SD atau di MI atau di MTS atau di SMP ataupun di aliyah ataupun di SMA dan ataupun di perguruan tinggi. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai induknya Alkitab, sebagai Ummul Quran, kita doakan yang sedang sakit saat ini, baik itu keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seagama dengan kita, dan ataupun sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Kita doakan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam dan ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dan dibaguskan budi pekertinya, akhlaknya, dicerdaskan akal pikirannya, kemudian dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dalam mencari ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Semoga kelak di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan untuk umat manusia pada umumnya. Betul kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Kita melanjutkan materi taklim yang disampaikan pada malam Ahad minggu yang lalu karena belum tuntas, yaitu membahas mengenai syarat apa ini, syarat nikah, apa syarat dari TNI, syarat sahnya sholat. Al-Fakir akan membaca kembali keterangannya di dalam kitab fikih. Syurutus sholati samaniyatun. Taharatul hadasaini. Wa taharatu 'anil najasati. Bis sawbi wal badani wal makani. Kemudian wasatrul aurati wastiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhon min furdiha sunnatun wa jinabul mubtilati. Syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat iku samaniyatu walu. Taharatul hadasaini tegese sawiji suci saking hadas loro. Wa taharatul lan kaping suci anin najasati saking najis bitau itu tetap di dalam pakaian wal badani lan badan wal makani lan panggonan wasatul aurati lan kaping telu tutup aurat wastiqbalul qiblat lan kaping papat madhep kiblat wa dukhulul waqti lan kaping 5 mancing waktu wala ilmu lan kaping 6 weruh di fardiyah ing padune salat wa alla ya taqidan lan kaping 7 yen tak ora nekadaken suwa pardon ing pardu sawiji min furudiha saking pira-pira pardune salat iku sunatun sunat wajadinamul mubtilati lan kaping 8 ngadohaken ing pira-pira pambatalan salat. Kira-kira bisa dipahami enggak tuh? Maksudnya? Bisa. Insyaallah ya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, aywa ana sa'antakilu maknahu min lugatil Jawi ila lugatil Indonesia. Baik, ta'ala kami haja ali ayyuhal hadirun. Baik, saya pindahkan, saya alihkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah bermula syarat-syarat sahnya sholat itu jumlahnya ada 8. Nah, yang sudah dibahas pada malam Ahad minggu yang lalu sebanyak 3, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti sekarang kita lanjutkan nomor 4, 5, 6, 7, 8 sampai tiba waktu isya. Mudah-mudahan dulu ya. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan ke nomor 4, 5, 6, 7, 8, saya pengen tahu dulu nih, yang sudah disampaikan masih ingat enggak? Takutnya pada hilang lagi nih, pada lupa lagi. Yang pertama apa ya? Masih ingat enggak? Nah, yang pertama ada suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Enggak boleh kita sholat bawa hadas. Jangankan hadas besar,
hadas kecil aja nggak boleh. Kalau umpama kita ya tidak mentaati, gimana saya aja yang sholat saya nggak apa-apa, nggak punya wudhu juga, punya hadas juga nggak apa-apa. Terus sholat, silahkan sholat, mau 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat, tapi tidak diterima oleh Allah. Dianggap main-main. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masih ingat ya? Apa tuh? Yang kedua harus bawa najis itu. Oh, dengan dibawa najis. Yang kedua harus suci dari najis. Baik pakaian kita, kemudian badan kita, dan ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat, baik itu sajadah atau karpet atau lantai atau apapun, harus suci dari berbagai macam najis. Kalau umpama pakaian yang kita pakai untuk sholat, badan yang kita gunakan untuk sholat, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat ada najisnya, maka itu mengakibatkan sholatnya tidak sah. Yang ketiga masih ingat nggak? Apa tuh? Menutup aurat. Itu menghadap kiblat nomor 4. Jadi jangan ngaclok, jangan langsung nomor 4, nomor 3 dulu. Nomor 3, satru aurati. Wajib orang yang melakukan sholat, auratnya harus tertutup, tidak boleh kelihatan. Walaupun umpama di tempat di mana kita sholat nggak ada orang, tetap aurat wajib tutup. Jangan gini, nggak ada orang ini, nggak ada yang lihat. Nah, iya nggak ada orang, tapi ada yang melihat. Malaikat yang ada di tempat itu, apalagi Allah. Gitu. Apa itu aurat? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini, beliau imamul mazhab. Bahkan beliau pengikutnya banyak, terutama di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan al-auratu ma wajaba satruhu wa harama nazluhu. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i, bukan perkataan saya. Saya hanya menyambung lidah beliau. Apa itu? Ma sesuatu wajaba yang wajib, opo satruhu menutupinya. Jadi perkara atau sesuatu yang wajib ditutup, itu namanya aurat. Wa harama nazluhu, dan aurat itu haram diperlihatkannya. Nah, untuk laki-laki merdeka, untuk laki-laki hamba sahaya, dan untuk wanita hamba sahaya, auratnya sama. Baina surati warubah, di antara pusar dan lutut. Sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut, nah itu tidak boleh diperlihatkan, wajib ditutup. Itu aurat. Selain itu nggak haram. Nah, orang yang sholat wajib menutup auratnya. Nggak boleh sholat terlihat aurat. Umpama nih, kita sholat pakai sarung. Ya, sarung yang kita pakai memang panjang. Pusar kita tertutup karena sarungnya sampai mata kaki panjangnya. Tapi kita nggak tahu kalau sarung kita bolong, bekas kena rokok, dan bolongnya gede. Pas bolongnya itu letaknya di pas dubur. Udah gitu kita sholatnya nggak pakai kolor, nggak pakai sempak, pas sujud. Kata ini belakang, itu apa hitam-hitam ya, rintik. Kira-kira sholatnya sah nggak tuh? Ya enggak lah, kelihatan aurat. Umpama seperti itu. Makanya kalau kita mau sholat, periksa sarungnya, periksa celana komprangnya, jangan sampai ada yang bolong. Kalau umpama sarungnya bolong tapi pakai celana komprang seperti ini, atau pakai sarung 3 lapis, nggak masalah. Ini pakai sarung, nggak pakai sempak, nggak pakai komprang, bolong pas di paha bolongnya,
Tapi nggak masalah karena dalamnya pakai sarung. Tuh, di dalam sarung ada lagi komprang. Dalam komprang ada disempak. Nggak masalah. Makanya kalau bisa sholat jangan pakai sarung doang, pakai komprang juga. Komprangnya komprang yang suci, yang bersih. Jangan komprang udah sebulan, udah bau masih pakai sholat. Jangan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fuju jinatakum inda kulli masjidin." Gunakan, pakai oleh kalian pakaian-pakaian yang terbaik untuk sholat. Diperintah kita. Jangan mau kondangan kita pakai pakaian terbaik, mau sholat pakai pakaian udah seminggu gak dicuci, udah bau. Kita disunahkan sholat badan kita wangi, pakai vitamin, pakai minyak. Tapi minyaknya minyak ya seperti Hajar Aswad, seperti Hajar Aswad Magom. Tuh mobil minyak banyak KJP tuh, banyak KJP jual minyak beliau. Ribu nama banyak. Si Nyonyong gimana? Jadi tokonya ada di Cigong tuh, promosi sekalian iklan. Cigong tuh setelah Polsek Cibarusah terus lewat sebelum Indomaret ya Pak ya. Ayam. Mie ayam. Ayam, mie ayam. Banyak itu, pengen minyak apa aja ada di beliau. Nah, Pak Dewi kalau besok jamaah arisan 10 orang besar beli, saya dapat komisi. Bercanda. Dapat 1 katanya. Baik para jamaah, disunahkan kita pakai wangi-wangian. Karena para malaikat yang ada di masjid ini, mereka suka ketika melihat umat Islam sholat pada wangi-wangi. Jangan sholat bau ketek, bau ketiak. Kemudian yang di sebelah kita, nggak khusus sholat ini orang bau banget. Kemudian mulutnya bau, nggak gosok gigi. Itu kan bisa mengganggu kehusuan orang yang ada di samping kita. Ini perintah Allah, "Khudu dinatakum inda kulli masjidin." Apabila kalian pergi ke masjid untuk sholat, untuk ibadah, gunakan pakaian yang terbaik, yang wangi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu aurat ya. Nah sekarang kita lanjutkan syarat sholat yang keempat. Nah, baru tuh apa yang dikatakan tadi oleh Pak Marwanto. Wastiqbalul kiblati. Wajib menghadap kiblat. Siapa yang menentukan arah kiblat? Allah. Mana ayatnya? Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di alam dunia ini ada sebuah masjid yang sangat besar, luas. Masjid itu namanya Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu di tengah-tengahnya ada Baitullah Ka'bah. Disebut juga Baitul Atiq, rumah tua. Dari zaman Nabi Ibrahim Ka'bah sudah ada. Bahkan ketika Nabi Adam turun ke alam dunia sudah ada. Hajar Aswad sudah ada di dalam Ka'bah. Dulu namanya bukan Hajar Aswad. Dulu namanya Hajar Abyad. Hajar itu artinya batu, Abyad itu artinya putih. Asalnya itu batu putih dari surga, seperti permata berkilau. Cuma di saat Nabi Adam mencium batu itu, masih dalam keadaan sudah dosa, belum diampuni oleh Allah, belum bertobat. Seketika langsung hitam itu batu. Makanya kata si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, perbuatan dosa yang kita lakukan itu menyebabkan ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah, maka akan semakin banyak totol hitam, titik-titik hitam di hati kita. Ketika hati kita penuh dengan nuktatus sauda, titik-titik hitam, totol hitam, maka hati itu akan menjadi gelap gulita, sehingga sulit nurullah cahaya Allah tembus ke dalam hati kita. Dan apabila itu tidak segera dibersihkan, step by step, lama-kelamaan itu akan mengkristal, sehingga hati kita menjadi keras. Kalau orang hatinya sudah keras, akan jauh dari Allah, jauh dari ibadah. Kesukaannya maksiat dulu, dikasih nasihat gak masuk, walaupun
dibacakan Quran di ruqyah bacaan Quran, tetap nggak bisa. Karena sudah mati hati. Mati hati itu jauh lebih berbahaya daripada mati ragawi. Inna abadan nasi minallah al-qalbul qasi, kata Nabi. Sesungguhnya manusia yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, dekat dengan ajab Allah, dekat dengan Allah adalah al-qalbul qasi, manusia yang punya hatinya keras. Diakibatkan perbuatan dosa yang dilakukan. Makanya setiap kali kita berbuat dosa, cepat istighfar. Wajib kita mencuci dosa sehari semalam 5 kali melalui sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu mencuci dosa kita. Diibaratkan seperti di depan rumah kita ada sungai, ada kolam. Nah, kita mandi di kolam itu sehari semalam 5 kali. Kira-kira badan kita bersih enggak? Bapak-bapak badannya bersih, cakep-cakep kelihatannya. Padahal mandi cuma 2 kali, pagi dan sore. Apalagi mandinya 5 kali. Nah, sholat 5 waktu ini mencuci dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi dicuci dengan sholat 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke arah kiblat ketika kamu menyembah Allah sholat. Dan Ka'bah itu pas persis letaknya ada di tengah alam dunia. Kalau nggak percaya silahkan ukur dari ujung timur ke Ka'bah, dari ujung barat ke Ka'bah, dari ujung utara ke Ka'bah, dari ujung selatan ke Ka'bah. Sama itu ukurannya. Kalau nggak percaya ukur aja silahkan. Sanggup nggak mengukurnya? Daripada repot-repot mengukur, udah percaya aja deh. Gak usah repot-repot. Dan Masjidil Haram ini masjid yang paling utama. Melakukan sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan kita melakukan sholat sebanyak 100.000 kali di masjid-masjid yang lainnya yang ada di alam dunia ini. Masya Allah. Makanya kalau kita umroh, ibadah haji, jangan selfie melulu. Manfaatkan mumpung ada di Masjidil Haram, kita perbanyak sholat sunat apa aja, sunat mutlak. Ini malah ibadah haji pada main HP, jauh-jauh main HP ke Mekah. Memang nggak bisa di rumahnya apa? Sayang biaya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau sholat wajib menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Dulu sebelum arah kiblat dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram, itu dulu ke Baitul Maqdis. Di mana tuh Baitul Maqdis? Di Palestina. Baitul Maqdis. Dulu ketika Rasulullah belum diutus ke alam dunia. Sampai sekarang Baitul Maqdis menjadi rebutan itu antara Palestina dengan Israel itu. Nah, itu dianggap rumah suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, syarat sholat adalah waduhulul waktu. Wis manjing waktu. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari mulai jam berapa masuk waktu sholat dan sampai jam berapa akhir waktu sholat, itu semua sudah ada ketentuannya. Dan Allah yang menentukan. Mana ayatnya? Ayatnya wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini ayat isinya menetapkan waktu sholat. Sehingga di ayat lain Allah menegaskan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah
kewajiban atas setiap orang-orang yang beriman yang waktu-waktunya telah ditentukan, telah ditetap. Nggak boleh kita sholat semau kita untuk sholat lima waktu. Misal umpama nih, subuh mulai masuk waktu subuh umpama tengah 5, umpama aja 5. Umpama tengah 5 kalau mau pakai jam. Dulu belum ada jam. Dulu zaman Nabi Adam, zaman Nabi dulu belum ada jam. Menentukan waktu sholat dari tanda-tanda alam seperti fajar sodik, fajar gajib, seperti dari tenggelamnya matahari, terbitnya matahari, gitu kan? Nah kalau menurut agama sebelum ada jam, waktu masuknya sholat subuh adalah min tulu'il fajri hatta tatlu asyamsu, dari mulai terbit fajar sodik sampai apa? Terbit matahari, itu waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah jam diketemukan oleh siapa? James Watt. Penemu jam ya. Iya. Penemu jam. Kalau penemu batu alis siapa ya? Nah baru dilakukan riset. Nah, begitu terbit fajar, lihat jam, oh jam sekian. Begitu terbit matahari, oh jam sekian, udah ditentukan melalui jam. Itu. Seiring berjalannya waktu, kan perkembangan teknologi semakin ini canggih. Dulu kita kalau ke Mekah pakai naik kapal laut 3 bulan baru sampai. Sekarang 6 jam nyampe. Dulu kita pengen ngobrol dengan saudara kita di Mekah, susah. Sekarang tinggal udah apa langsung ketemu orangnya, video call langsung kelihatan. Luar biasa. Terus perkembangan teknologi akan begini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat sholat yang ke berapa tadi? 5. Yang kelima apa? Mancing waktu. Mancing waktu. Misalnya, Isya jam berapa sekarang Isya? 19:01. Nih misal kurang semenit nih kita melakukan sholat Isya pas jam 19:00, berarti kurang semenit. Sholatnya sah enggak? Enggak sah, walaupun kurang semenit, walaupun kurang 1 detik tetap enggak sah. Terus kalau umpama ajannya kurang semenit, ajannya sah enggak? Kata siapa itu? Main sosok aja. Ajan itu disunahkannya ketika sudah masuk waktu sholat. Karena tujuan ajan itu sendiri memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah sekarang ajannya belum masuk waktu sholat, berarti itu ajannya dianggap main-main. Tetap ajan itu harus sudah masuk waktu sholat. Misal Isya jam 7:01, kita jam 6:30 ajan Isya, jadi nggak ajannya? Ya enggak lah. Kata orang-orang ini ajan apa ya? Dibilang ajan maghrib, bukan udah kelewat jauh. Dibilang ajan Isya juga masih jauh misalnya. Ajan apa? Oh ajan main-main itu namanya. Nah, jadi harus masuk waktu sholat. Kemudian kalau umpama kita mengerjakan sholat Isyanya sudah masuk waktu subuh, sholat Isyanya jadi nggak sah nggak? Jadi asal niatnya bodoh, awas jangan tertipu. Enggak jadi kalau enggak niat jadi kalau niat bodoh. Begitu ilmu fikih itu harus cerdas kita. Makanya fikih kita paham, ngerti. Dan orang-orang yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, Allah menghendaki kebaikan untuknya. Cirinya orang tersebut suka duduk di majelis ilmu. Itu tanda kita akan diberikan kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Baik, yang ke-6. Nanti insya Allah malam ahad yang akan datang. Yang ke-6, ke-7, ke-8. Berarti 3 lagi ya. Gitu. Nah, karena udah masuk waktu Isya ya. Udah ya. Lewat. Yang penting kita istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah dalam kebaikan itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah itu kemuliaan
yang oleh Allah secara khusus diberikan kepada para wali. Jadi kalau walaupun kita bukan wali, tapi dikasih kemuliaan dengan sebab istiqomah dalam kebaikan dalam beribadah. Siapa bilang kita bukan wali? Wali nikah, wali murid, wali kota. Demikian para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang Al-Fatih sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, kurang manfaat. Dan Allah akan memasukkan seseorang ke dalam, orang yang berilmu ke dalam neraka jauh lebih dulu daripada orang-orang kafir apabila ilmunya tidak diamalkan. Demikian akhirnya para jemaah, mari kita sama-sama tutup taklim kita malam ini. Malam ini nggak bisa menjakarta ya. Alhamdulillah kebetulan saya juga masih ada acara nih. Pertama saya ada acara ke Setu sama Pak JP ya, insya Allah Pak JP ya. Setelah dari Setu saya masih ada acara lagi ke Cilengsi, ya, ke perumahan Taman Cilengsi. Tapi itu saya dijemput sama panitia, ya. Kalau ke Setu saya sama Pak JP, insya Allah Pak JP ya. Siap ya. Baik para jemaah, mari kita sama-sama akhiri tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la